Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan inna siya zakarahu wa in zakarahu a'anahu. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustaz Ali Imran, Ustazah Indah Sah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya. Santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jamaiyah, dari berbagai majelis taklim, Darus Syafa'ah, Zikir Sholawat Nariyah, Nur Muhammad, Sobat Dunia Akhirat, Permukota, Nurul Ihsan, Rodotus Salam, Sangadah, Ikadamid dan Poskat, atau yang mewakili yang berkenan hadir di Aula Hasan On Air pada malam hari ini dalam rangka derek-derek amang ayubagio hajatipun Ibu Tusmi Maisarah dan juga Bapak Suparto dalam rangka milad pernikahan beliau berdua. Mudah-mudahan barokah sedaya ingkang sampun kula sami panjataken bersama tadi dijadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga Ibu Maisarah, Bapak Suparto, jadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ngantos kaken-kaken saha ninen-ninen, dan juga mudah-mudahan melalui hajatan beliau ini keluarganya diberikan kesehatan jasmani rohani, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga Ibu Tusmi minta barokah doa untuk putrinya, semoga cita-citanya terwujud, sukses dunia akhirat, jadi anak yang solihah. Ananda Devtia Lutfiani yang kuliah psikologi di semester 7, dan juga Ananda Miftahul Jannah yang masih SMK. Mudah-mudahan putra-putri beliau ini diberikan kesehatan, keselamatan, kawilujengan dalam bimbingan dan Allah Subhanahu wa taala, hajat dan niat cita-cita mereka berdua. Barokah acara pada malam hari ini Allah mengijabah, meridhoi, dan utamanya mudah-mudahan dados zuriyah ingkang sholihah. Amin Allahumma amin. Berikutnya alhamdulillah kita yang hadir di Aula Hasanah pada malam hari ini yang mengaminkan hajatipun Ibu Tusmi Maisarah. Mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken sababiyahipun
hadir panjenengan di aula hasanah pada malam hari ini, mengaminkan ikhlas, mengaminkan hajatipun Ibu Tusmi Maisarah yang menjembatani istighosah dan kajian pada malam hari ini. Mugi-mugi kula panjenengan sami hajatipun ugi dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sebuah pernikahan karena usia pernikahan saya masih begitu muda dibanding Ibu Maisarah sudah 22 tahun. Jadi di atas 7 tahun dari pernikahan saya. Jadi kalau rapat wani menuturi tentang bab mantan, tapi yang pasti jadikanlah keluargamu sebagai alat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling poin dalam membina keluarga. Jadikan suamimu sebagai penyemangat dalam ibadahmu. Jadikan istrimu sebagai penyemangat dalam ibadahmu. Jadikan anak-anakmu sebagai penyemangat untuk dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Jadilah ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ibu yang baik, bapak yang baik adalah bapak dan ibu yang bisa memuliakan zuriyahnya dengan maksimal, ya, memuliakan putra-putri yang maksimal. Dan yang paling utama adalah niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Itu yang paling poin dalam kita membina rumah tangga, sehingga rumah tangga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya satu modal utama, cintai pasanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya pasangan kita para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di mana kita berteman pun, bersaudara pun juga dianjurkan untuk senantiasa berteman pun juga karena Allah, berngaji pun juga karena Allah, ya. Karena mencari teman yang karena Allah itu sekarang yang sudah sulit. Jadi membuktikan teman yang baik itu teman yang ketika kita di tengah-tengah kesulitan, teman kita hadir di tengah-tengah kesulitan kita, itulah teman sejati. Bukan teman yang ketika kita senang dia mendekat, tapi ketika kita susah dia menjauh, itu bukan teman sejati. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aradallahu bihi khairan. Barang siapa seseorang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, dengan catat ini, razaqahullahu khalilan sholihan. Allah akan merizkikan kepada orang yang dikehendaki Allah baik, khalilan seorang kekasih, sholihan kang soleh. Khalil ini iso teman kekasih sakit. Maka orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan berikan dia rezeki khalilan sholihan. Umpama kula jenengan iki wong keluarga ngono, barang siapa dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, pasti Allah akan kirimkan orang soleh untuk menjadi kekasihnya. Allah akan kirimkan orang soleh untuk bisa menjadikan sahabat terbaiknya. Yang khalilan sholihan itu mempunyai sifat inna siya zakarahu. Ketika orang itu yang dikehendaki Allah baik itu lupa, khalilan sholihan mampu mengingatkan akan kesalahannya. Wa in zakaro anahu, dan ketika orang yang dikehendaki Allah itu mengingatkan kepada khalilan, maka khalilan bisa menolong untuk menerima apa yang diingatkan oleh khalilan sholihan tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi mencari pasangan hidup ini ketika Allah menghendaki orang itu baik, memang Allah berikan khalilan sholihan. Sehingga khalilan sholihan ini mampu untuk menjadi imam yang baik untuk pasangan itu masing-masing. Ketika kita mengartikan khalilan sholihan ada teman yang soleh, maka Allah akan rizkikan orang itu delalah mbuh dalane oleh konco mesti soleh.
Wongnya dikersakno Allah apik mesti diparingi rezeki. Kanca saleh itu rezeki. Nah, mulane jangan sampai kita memiliki anggapan bahwa jenenge rezeki mek duit bondo aja ngomong. Teman yang sholihah, teman yang saleh itu pun juga karunia Allah, itu pun juga rezeki dari Allah yang akan menghantarkan kita semua untuk sampai pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlunya kita memilih kekasih, memilih seseorang yang akan kita jadikan teman hidup untuk sehidup semati. Ya, ini memang tidaklah gampang. Tapi ketika orang itu dikehendaki Allah orang baik, walah rasa bingung-bingung. Man aradallahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baik, razaqahu khalilan sholihan, Allah karuniakan dia seorang khalil yang soleh. Khalil yang soleh adalah mereka yang mampu mengingatkan ketika kita dalam kondisi salah. Rumah tangga bila iso sakinah mawaddah warahmah, nalika sing lanang salah bojo iso negur sing lanang, nalika sing wedok salah sing lanang iso negur sing wedok. Ini akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi mboten saged semua keluarga bisa itu. Sekarang banyak suami yang tidak berani menegur istri. Istri gampang negur suami, tapi suami rata-rata gak patek wani negur bojo. Inilah kelemahan seorang laki-laki. Ketika dia menjadi khalilan sholihan, menjadi kekasih yang baik untuk istrinya, maka ketika istri dalam kondisi bermaksiat, suami tetap akan bisa mengingatkan istri. Keluar rumah tidak berjilbab. Iki wong lanang lan duwe dosa. Maka wong lanang wajib negur bojone, "Mah, gue ya kudungan saya metu sak metu ya apa sampeyan nek wong Surabaya. Rambutmu ki aurat besok digantung karo malaikat gara-gara rambut sing mbok buka aurat rambut mbok duduh-duduhne wong lanang liya. Kuwi molo, Bu, kuwi molo. Lho wong lanang wis gak enak wani negur sing wedok sing kaya ngene. Wong lanang wis gak mau tahu atau memang wong lanang ora wani ngomongi sing wedok. Malah saya itu sering uji istri saya, jajal ibu memutus hubungan untuk bayar piro, ya orang bayar piro, jajal, jaitan, tentu bang omah, ya itu. Ini laki-laki yang dikatakan khalilan sholihan akan mampu mengingatkan di mana istri sedang kondisi salah, maka suami yang baik akan menegur istri. Begitu pula sebaliknya. Ketika istri menjadi khalilan sholihan akan mampu mengingatkan suami ketika suami dalam jalan yang salah. Mbah perkara dinggep lan ora nih sing penting ono ngelingno, sing penting mengingatkan. Itu tugas kita pada orang yang kita cintai. Eneng nggih bojo gawe klambi sing buka aurat. Ora eneng wong lanang wani negur istri. Entah tidak ada keberanian atau memang suami sudah tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan istri. Tidak. Oh, bojo gawe klambi ora pantes disawang wong. Suami enak. Silahkan pakai baju sing ora pantes sawang nalika ning omah gak metu saka omah rek. Tapi nek metu kok ya kuwi aurat dosa. Lho suami roh bojone dosa kok menengae. Masya Allah, ingat tak suami kalau istri dosa, suami juga dosa. Makanya ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu min. Ketika sang suami ridho istri dalam kondisi dosa, dari suami ridho apapun yang akan terjadi pada istrinya pun dia juga ridho. Lani ketika ada seorang ibu mau pergi ke luar negeri, pasti ada tanda tangan suami. Ini untuk mengambil bukti bahwa suami ridho dengan perginya istri. Maka ketika seorang suami meridhoi istrinya pergi ke luar negeri, maka suami harus ridho atas apapun yang terjadi pada istri di luar negeri.
Mula nalika ana naudzubillah ana seorang TKI pulang dari luar negeri nggawa anak sing lanang kok ngomongi salah sing lanang. Karena Anda mengizinkan suami ke luar negeri, maka apapun yang terjadi Anda ridho ya kudu bisa nampa anake. Wong ridho. Ar-ridho bisya, ridho bima yatawaladu minhu. Kok idah pegiye kasus. Ya. Maka man aradallahu bi khairan, seseorang yang dikehendaki Allah baik, razaqahu khalilan shalihan, Allah akan rizkikan khalil, kasih yang saleh. Kasih saleh adalah orang yang mampu untuk mengingatkan ketika kita salah dan mampu mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan salah, dia mampu mengatakan, kita tidak mampu karena sungkan kulo arep ngomongin ndak wani. Ngomong. Nah ini yang berat satu teman seperti ini. Suami pun juga demikian. Mungkin apa karena galake wong itu. Karena kelemahan suami itu pada perempuan, entah apa yang terjadi, banyaknya ketika istri salah, suami tidak berani menegur istri. Itu hampir di atas 60%. Rata-rata suami membiarkan ketika sang istri salah, atau mungkin kebodohan sang suami tidak tahu bahwa istri sedang melakukan kesalahan. Istri sedang berdosa, mungkin suami tidak tahu bahwa itu dosa, mungkin itu terjadi, sehingga hampir beberapa persen laki-laki rata-rata ketika wong wedok, wong wedok yo hebat men ki apa aku yo engko. Makanya kata guru saya, wis tole sak angkuhe sak galak-galake wong lanang. Sak gagah-gagahe wong lanang pasti akan jatuh di pelukan orang wanita. Ini kan nuduh wong lanang lemah tibae. Ngene wong lanang lemah. Nek gagah irangnya lah karo bojone ya mengkeret wedi. Ya. Cuma yang dirahmati Allah, makanya bukan hanya memilih teman, memilih pasangan pun, ketika Allah kehendaki kita orang baik, pasti Allah akan pasangkan kita pasangan yang baik. Allah akan hadiahkan kita kekasih yang baik, Allah akan hadiahkan kita teman yang baik. Maka Nabiullah Isa alaihissalam dawuhaken ngeten, tahabbu ilallahi bibughdi ahlil ma'asi. Tahabbu demeno sira kabeh ilallahi maring Allah dengan cara apa? Bibughdi ahlil ma'asi, dengan benci ahlil ma'asi. Tahabbu ilallah demeno sira kabeh maring Allah kelawan geting karo wong ahli maksiat. Wa tuqribu ilallah lan mareka sira wa tuqribu ilallah mareka sira kabeh maring Allah dengan cara apa? Ittaba'u minhum kelawan ngedoi minhum sange ahli maksiat. Dipahami kita. Dawe Nabi Isa senengo sira kabeh maring Allah kelawan geting karo wong sing ahli maksiat. Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan cara apa? Jauhi orang-orang yang ahli maksiat. Wal tamisu ridallahi bisukhtihim, dan carilah ridho Allah dengan murka ahli maksiat. Geting wong maksiat yo piye? Wong maksiat ra setengahku yo piye? Ahli maksiat arep benci aku monggo. Katakanlah wal tamisu padha mulya sira kabeh ridallah. Sing penting apa sing tak lakoni diridani Allah. Ketika orang kafir benci dengan saya, silahkan. Ketika ahli maksiat benci dengan saya, silahkan. Yang penting kebencianmu mendatangkan ridho Allah kepadaku, tidak masalah. Maksudnya dawe Nabi Isa alaihissalam. Qalu, para kaumnya Nabi Isa seraya bertanya, ya roh Allah, roh Allah, tegese Nabi Isa alaihissalam. Faman nujalisu. Terus kalau begitu dengan siapa kita harus berteman? Ya roh Allah,
Faman jalisu. Kala Nabi Isa jawab, jalisu man tuzakkirukumullah ru'yata. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagaimana roh Allah, Nabi Isa? Terus dengan siapa kita harus berduduk-dudukan? Dengan siapa kita harus mengikuti majelisnya? Dengan siapa kita harus mendengarkan kajiannya? Nabi Isa jawab, jalisu lelungguhan sira kabeh man ing wong tuzakiru kang bisa ngelingake sapa mankum ing sira kabeh Allah ing Allah ru'yatahu oleh ningali Allah atau ing ningali Allah. Duduklah kalian di majelisnya orang yang di dalam majelis itu mampu mengingatkan dirimu untuk ingat kepada Allah, mampu mengingatkan dirimu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah. Tekantanono lelungguhano teko ning gone majelis ning gone kiai, sing majelis kiai mau mampu untuk mengingatkan kamu untuk mengingat Allah, untuk melihat Allah sampai ke makrifat billah. Dan waman yazidu fi amalikum kalam waman lan wong yazidu kang nambahi fi amalikum ing dalam amal sira kabeh kalamahu ing kalame man. Dan duduklah kamu di majelisnya seseorang yang kalam-kalamnya, kata-kata mutiaranya menambahkan amalan-amalanmu. Wa man yuraghibukum fil akhirati amaluhu wa man lan wong yuraghibu kang demenaken sapa mankum ing sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat amalahu ing amali man. Dan bertemanlah kamu dengan orang yang menyenangkan kamu untuk beramal akhirat. Ini lanjutkan diajarkan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, bahwa betapa pentingnya khalilan solihan, apalagi di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah masyhurnya orang-orang yang mengaku bahwa mereka ahlul ilmi, di tengah orang-orang mengaku sebagai apa yang diikuti ada sesuatu yang dibenarkan. Mereka mengakui bahwa apa yang diikuti adalah kebenaran yang pasti. Disinilah kita diterapkan, carilah orang yang khalilan solihan, sebagaimana yang disampaikan Nabi Isa, fahabbu ilallah bibu bi ahlil ma'as. Sampai demen karo Allah mesti gedeng karo ahli maksiat. Lek kula sampean iki cedhek karo Allah mesti ngedoi tukang maksiat. Ngoten niku. Loh, terus wong maksiat ya apa, Pak? Wong maksiat urusane dhewe. Ada nanti orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk itu, yaitu mengarahkan orang-orang ahli maksiat. Ketika dia bercampur, memang dipastikan orang ini sudah kuat kadar keimanannya. Tenang, jangan sampai kekancan karo sapa ae, asalkan sampean wis kuat njaga imane dhewe, ora bakal katut. Bisa, tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk itu, maka kata Nabi Isa, cintailah Allah dengan cara menjauhi ahli maksiat, dengan cara benci pada ahli maksiat, dan dekatlah kamu kepada Allah dengan cara menjauhi ahli maksiat. Karena dalile lho, kalau mau coba akan kita tidak ketawa ini halaman 157. Juz 2 yang saya baca. Waltami suridallah, carilah ridha Allah walaupun dengan dibenci mereka ahlul ma'asi genah. Wong ahli maksiat, wong ahli ibadah mesti genting. Wong ahli apik kok cetukan wong ahli elek. Apik sing kula sampean lakoni dibenci karo wong ahli elek. Dibenci.
maka janganlah terus kamu luntur kesemangatkanmu dalam melakukan kebaikan, karena ahli keburukan akan membenci dalam setiap kebaikan yang kamu lakukan. Wong elek gak roh wong lakone apik mesti gede. Nah, wong apik yo iso keting karo wong lakone elek iki. Tapi lakone sing digedingi, lek wonge mboten digedingi. Nah, itu pasti. Makanya apapun yang menurut kalian, walaupun itu menurut kalian salah, selama ini benar yang saya lakukan, maka tidak peduli. Wal kami suridallah bisuhtihim, adalah ridha Allah dengan murka mereka. Karena yang dirahmati Allah, maka betapa pentingnya khalilan solihan ini. Nabi Isa menekankan bahwa tang dahulin itu Nabi Sadawu sering kula aturaken teng panjenengan kullu kalamin laisa bi dzikrillahi fa huwa lahun. Setiap perkataan yang disertai dengan zikrullah, maka kata-kata itu akan lagu. Sakjane kok dadi mutiara, tapi sing nekne ora ahli hikmah, ora ahli zikir, kata-kata yang mesti jadi mutiara akan sia-sia. Ini lek wong tausiah niku kata-katanya pasti mutiara. Kata-kata orang yang bertausiah pasti mutiara. Kenapa Pak? Iya, karena dia baca kitab kok. Setiap kitab yang ditulis di sini, hadis yang disampaikan semuanya mutiara ilmu. Lek ngaji di dasar karo kitab, lek ngaji di dasar kalau nalar, yo ora ono mutiara. Tidak ada kata hikmah ketika kita ngaji tidak menggunakan dasar Alkitab, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, dawuh pun para ba'dul hukama. Tidak ada yang kita temukan hikmah di sana. Nah, maka Nabi Isa mengatakan, dengan siapa kita harus berteman? Dengan siapa kita harus duduk di majelisnya? Dengan orang-orang yang di dalam majelisnya mampu mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mampu untuk menambahkan, dan orang-orang yang dalam perkataannya mampu untuk menambahkan amal-amal kalian, dan orang-orang yang menyenangkan kamu, yuraghibukum fil akhirati amalahu, yaitu orang-orang yang mampu untuk apa? Membuat kamu senang beramal untuk akhirat. Yudahlah, dan setelah orang ahli soleh memang seperti itu. Maka mencari teman yang baik betul-betul luar biasa, betul-betul luar biasa. Karena apa? Karena betapa orang-orang yang berteman dengan orang yang soleh itu mendapatkan posisi yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang ahli berteman dalam bertemannya berdasar karena Allah itu memiliki kelebihan nanti di sana. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Idris Al-Khawlani, li Mu'ad inni uhibbuka akhan fillah. Seorang Idris Al-Khawlani matur niku Mu'ad, "Ya Mu'ad inni uhibbuka akhan fillah, aku demen kowe dadi dulur krana Allah." Napa? Demi krana Allah rafa'ahu Allahu darajatan fil jannah. Gitu. Faqala nggih. Ngeten nggih. Alhamdulillah kita kok hilang-hilang. Ini uhibbuka fillah. Mu'ad, aku cinta, aku demen, aku suka kamu karena Allah, berteman. Lucu yang ngono, aku cinta kamu karena Allah. Karena orang yang cinta karena Allah tidak akan pernah luntur cintanya. Taman titeni. Kalau kita memodali rumah tangga kita bercinta karena Allah, maka sampai tua, sampai elek, ya, iwak payek, sampai elek, tetap seneng mergo cintanya bukan karena kecantikan. Kalau orang itu menikah karena cantiknya, maka tunggu usia 50 tahun, cantiknya mulai berkurang. Iso kabeh bisa umur 50. Ayu ini bocah ya umur selawe. Sampai teko 40, kuwi ayu-ayune bocah. Bar 40 mendur ya wis mulai rada kerut-kerut ngono. Jadi kalau cinta hanya karena cantik, maka akan lepas cinta itu. Tapi kalau cinta karena Allah, tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Sampai tua, sampai elek, tetap cinta karena dicintai karena
Allah. Maka seorang Idris Al-Hawlani matur, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Sehingga Mu'ad berkata, lahu absir, summa absir. Absir, summa absir. Bahagialah kamu. Kalau kamu mencintai aku karena Allah, bahagialah kamu, katanya. Absir, summa absir. Kenapa saya katakan absir, summa absir? Kata Mu'ad, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yungsaku li ta'ifatin minan nas kurasi. Dipasangkan untuk golongan dari kalangan manusia beberapa kursi, kurasi. Haulal arsy ada di sampingnya aras. Di kanan kirinya aras itu ada beberapa kursi. Yaumal kiamah yang akan disiapkan, ya. Yaumal kiamat dalam dino kiamat. Aku pernah ngrungu kanjeng Nabi dawuh yungsabu li ta'ifatin minan nasi qurasyu haulal arsy yaumal kiamah wujuhuhum kal qamar lailatal badri yafza'un nasu wa hum la yafza'un wa yakhafun nasu wa la yakhafun wa hum awliya'ullahi allazina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dari Mu'attah. Lek sampean iki seneng karo aku krana Allah. Ana murid demen karo guru krana Allah, ana guru demen karo murid krana Allah, ana bapak demen karo anak krana Allah, ana ibu demen karo bapak krana Allah. Absir, summa absir. Bahagialah. Karena saya pernah mendengar Nabi pernah mengatakan telah dipasangkan untuk beberapa golongan dari kalangan manusia beberapa kursi di kanan kiri arah dari kiamat yang mereka itu tak kasih tahu Idris Al-Hawlani wujuhuhum kal qamar lailatal badri, wajah mereka bersinar mencorong laksana bulan purnama tanggal 15 mencorong kae wong-wong sing lungguh ning gone kursi-kursi di samping arah itu. Yafza'un nasu menungso padha kaget tapi wahum layak zaun. Jadi wong-wong sing bersinar wajahnya kayak Lailatul Badri tadi itu otomatis manusia yang lain sing mencintai seseorang bukan karena Allah, mencintai istri bukan karena Allah, mencintai guru bukan karena Allah, mencintai murid bukan karena Allah, mencintai teman bukan karena Allah, kaget. Kok eneng wong kok bersinar-sinar kaya ngene. Tapi wahum la yahzaun, tapi mereka yang duduk di kursi itu tidak ada yang tertengah sama sekali. Biasa mereka. Orang lain kaget, di era atau kaget. Bahkan bukan hanya itu katanya. Wa yakhafun nasu, wong-wong padha wedi tapi wahum la yakhafun. Wong-wong padha wedi tapi ndek ora wedi ning kiamat iki nemokno kursi kok posisi IV tenan. Wong-wong kondisi padha wedi, dia tidak ada takutnya sama sekali. Kondisi ning dina kuwi iki wong padha wedi tapi dia tidak ada takutnya. Maka dikatakanlah mereka wahum auliyaullah, yaitu mereka adalah para wali-wali Allah, wali-wali Allah. Kiai itu seneng muridnya mesti krana Allah. Jadi salah maknani. Dan nyapa Pak lek senenge krana Allah kok santri siji lan sijine ora padha. Sampeyan kok dirapekno kiaimu, lah liyane santri ora dirapekno. Itu urusan pribadi kiai. Yang kiai akan tahu bagaimana menempatkan santrinya. Jadi kita tidak boleh cemburu dengan itu, tapi yang pasti setiap kiai itu mencintai muridnya karena Allah. Maka dikatakan wahum auliyaullah Allah wahum auliyaullah alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka lah yang dikatakan para wali Allah yang mereka tidak ada takutnya dan mereka tidak ada sedihnya. Fakila dipun takonaken man haula ya Rasulullah. Ketika Rasul matur ngoten niku enten tiyang matur, man haula ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Mu'ad matur, aku ini tahu krungu Kanjeng Nabi dawuh, besok ning gone kiwa teng aras kuwi dipasang kursi sing arep dilungguhi dari kalangan manusia. Yang ketika mereka duduk itu wajahnya laksana bulan purnama. Yang ketika dia duduk di situ banyak orang tercengang, tapi dia tidak tercengang sama sekali.
Wong-wong padha kaget ndeke sing menempati kursi VIP halal ars itu tidak ada kagetnya. Wa yaqafun nasu wa hum la yaqafun, menungso padha wedi tapi ndeke gak wedi. Mereka lah yang disebutkan auliyaullah alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketika Kanjeng Nabi sing tak krungu dawuh ngono kuwi tibake ana sahabat sing takon kila dipun takonaken man haula ya Rasulullah, sinten tiyang-tiyang sing menempati kursi VIP haulal arsh yang orang-orang pada kaget dhek mboten kaget, wong-wong padha wedi dhek mboten wedi. Siapa ya Rasul? Man haula, siapa orang-orang itu ya Rasul? Faqala, Allah mengatakan hum al-mutahabuna billah. Ya kuwi wong-wong sing saling mengasihi dengan karena Allah. Poin-poin yang luar biasa di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Kita harus tahu bahwa mencintai, mengasihi karena Allah itu enak diomongno, tapi prakteknya sangat berat. Maka dalam riwayat lain Abu Hurairah juga mengatakan, warawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna haulal arsi manabiru min nurin. Di kanan kiri aras ada beberapa mimbar dari cahaya, alaiha qaumun libasuhum nurun. Keterangan lintung mboten ngoten. Nek muapa dhewe ngoten, saya Hurairah dhewe mboten ngoten. Ternyata di kanan kiri aras, haulal aras kiwa tengene aras apa mana biru ono mimbar sing sangka nur, alaiha di atas manabir kaumun libasuhum nurun, ada kaum yang pakaiannya juga berupa cahaya, pakaiannya juga nur, wa wujuhuhum nurun, wajah ini belum nur, laisu bi ambiya'a wala suhada'a, akan tetapi mereka bukanlah nabi dan bukanlah orang yang syuhada. Bahkan yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada, bahkan para nabi dan syuhada malah kepengin memiliki posisi seperti kaum yang duduk di manabir, kaum yang duduk di haulal arsy di mimbar itu tadi. Mereka bukanlah nabi dan bukan syuhada, balik para nabi dan syuhada apa kepengin. Oh enak menraiki wong sandangane cahaya, wajahnya bersinar, sehingga faqalu padha takon ke sahabat, ya Rasulullah sibhum lana, tolong jelaskan kepada kami siapa mereka itu. Sibhum lana, jelaskan kepada kami mereka itu siapa ya Rasul. Sibhum lana. Faqala, Nabi juga jawab, hum al-mutahabuna fillah, mereka orang yang mengasihi, saling mengasihi karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, lelungguan, leneng majelisan itu ya krana Allah. Dengan perhatikan ini. Wal mutahabuna, wong sing padha saling asih-asihan punya faidah musyarakah baina Islam. Mutahabuna wong kang padha asih-asihan, wal mutajalisun kang padha lelungguhan billah, wal mutazawiruna lan wong kang padha ziarah-ziarahan billahi krana Allah. Ziarah rono sowan rono krana Allah, dolan rene krana Allah, kene dolan kono krana Allah, kono dolan rene krana Allah. Orang-orang yang menempati posisi, bahkan para anbiya dan syuhada sampai kepengin mendapatkan posisi itu. Sehingga sahabat ingin tahu aja sih. Ini sahabat mesti katakan itu, untungnya terpekan dengan ini katakan itu. Siblana, sibhum lana, jelaskan pada kami. Mereka itu siapa ya Rasul? Kok menempati manabir? Kalau dari riwayat Fuad tadi kan ada kursi, beberapa kursi di haulal arsh. Tapi menurut Abu Hurairah bukan kursi, tapi mimbar yang bercahaya. Pakaiannya pakaian cahaya, wajahnya bercahaya. Laisa bi ambiya wa syuhada, tapi mereka bukan nabi dan para syuhada. Bal yaghbituhumus
itu humul anbiya wa syuhada, balik para nabi dan para syuhada malah kepengen iki kaya wong kuwi kok. Ketika ditanyakan sahabat siapa mereka? Mereka yang saling mengasihi karena Allah. Mereka yang saling duduk-dudukan karena Allah. Majelismu, tekomu ning majelis krana Allah, lelungguhan bareng-bareng lungguh ning majelis krana Allah, bukan karena yang lain. Wal mutazawiruna fillah, dan orang yang anjang sana anjang sini, le anjang sana kalau anjang sini, selalu karena Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka disinilah kita akan tahu betapa pentingnya hal-hal yang bersifat apapun ketika itu berpotensi kebaikan, maka tidak ada yang lebih baik kecuali kita niatkan karena Allah. Tapi hal-hal yang berpotensi keburukan, kok mbok niatno krana Allah, aku tak zina krana Allah, kurang ajar jenenge. Tidak. Tapi melihat riwayat-riwayat yang begitu mengasihkan posisi al-mutahabbun billah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa alangkah indahnya dalam hidup ini ketika apapun yang kita lakukan selama berpotensi kebaikan, bagaimana kita mengupayakan untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad ya Allah, mudah-mudahan Pak Suparto mencintai Bu Tusmi Maisarah karena Allah, Bu Tusmi Maisarah mencintai Pak Parto juga Pak Parto ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang akan menggiring keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa menggiring sebuah keluarga iso kaken sohoninan yang mau yang memisahkan ketika semuanya didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa mengena di hati kita bahwa betapa pentingnya karena Allah, betapa pentingnya setiap aktivitas itu diniatkan karena Allah. Karena Allah akan berikan posisi yang tinggi, derajat yang tinggi dalam setiap orang yang melakukan kebaikan berdasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan muncul setiap amalan itu sebuah keikhlasan apabila kita diniatkan karena Allah. Oke, mungkin mudah-mudahan seluruh hajat Ibu Tusmi Maisarah sekeluarga dijabah dan insya Allah telah menjembatani kajian pada malam hari ini, dan kita semua yang hadir di Allah hasanah yang mengaminkan hadat-hadat beliau, mugi-mugi hadat-tul hadat dan ijabah beridani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Amin. Syakirin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Arahat li qulubina wa abdanina. Amin. Wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman ya Allah, wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabir. Wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihah wa ilman ya wa amalan. Amin. Wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila bi husnil khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ja'alna ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Hadatina wa hadatikum hadat dunya hadat akhirat lahumul Amin. fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken bila wonten antar wonten istilah panjen matur nyuwun pangapunten ingkang saajengipun akhir kalam Allahu wa ila aqwamit thariq wal afu minna wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.